Ibu-ibu, kakak semuanya. Sorry. Senang sekali sore ini kita bisa berkumpul kembali mengadakan persekutuan WBI Bait Lahir. Walaupun masih secara online, tapi semoga tidak mengurangi sukacita kita ya Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu semua? Harapan doa dan harapannya kita semua selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan mengasihi kita. Ya, hanya Tuhan harapanku pada Yesus. Ibu-ibu, mari kita mulai persekutuan ini dengan memuji Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Mari kita hayati setiap kata-katanya. Kita katakan kagum kepada Yesus kita. Kau sungguh indah tiada tanda ada, sungguh menakjubkan. Tuhan suci mengerti, sungguh dari surga ada, imanmu tiada tersaing. Dalam kehidupan kau sungguh indah tiada tandanya, yang berkekuasaan. Engkau berfirman akan Engkau, Engkau berfirman akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Engkau akan Engkau. Engkau berfirman akan Engkau, Engkau berfirman akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Engkau akan Engkau. Engkau akan Engkau. Kalau memimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh kembali bertemu kembali Tuhan di dalam meskipun hanya masih Allah jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang melihat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
sini, jangan dirawat katanya. Tapi Nah, sesudah diinfus lebih baik, Bu. Sesudah enggak, diinfus. udah dikasih makan masih muntah, muntah, Oh, muntah, muntah, terus muntah sampai saya ya udah dirawat aja dalam nama Yesus. Didi, nggak usah mikirin dana atau apapun ya, Tuhan pasti tolong, saya bilang itu. iya. Saya bilang enggak, percaya Mi, masih di sini boleh pulang. Saya tunggu dokternya lama, ternyata lagi pergantian shift. Dan ternyata dokter yang barunya perempuan, masih muda. Dokter Tika namanya, saya sampai ingat. Dia menjelaskan secara rinci sakitnya sini ke saya. Dan saya sangat bersyukur. Saat itu dokter tersebut bilang, ibu gak usah dirawat, anaknya pulang Gitu aja. kan, ya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Saya nggak tahu apa yang harus saya bilang sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya nggak tega lihat anak saya terus muntah, terkapar lemas. Saya rasanya ingin menggantikan dia. Itulah yang rasanya menjadi seorang ibu seperti Tidak itu. usah dirawat ya, Bu. Boleh pulang. Boleh pulang, akhirnya kami pulang. Dan puji Tuhan, setelah di rumah saya kasih makan nggak ada muntah lagi sampai 3 jam ke depan sampai Cindy tidur, puji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya itu lawatan Tuhan untuk Cindy. Amin. Ya betul, Bu. Terima kasih Bu Koni, kesaksiannya luar biasa ya. Cindy dipulihkan, sekarang sudah bisa bekerja lagi, luar biasa. Pertolongan Tuhan. Harapan kita selalu hanya pada Tuhan. Terima kasih banyak Bu Koni kesaksiannya. Saat ini banyak sekali yang terpapar juga ya, jemaat-jemaat kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita akan berdoa khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Saya mengundang Ibu Debbie untuk menyampaikan doa ini. Silakan Bu Debbie. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita satukan hati, kita mendukung dalam doa untuk semua saudara-saudara seiman kita yang dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami bersatu hati dengan segala kerendahan hati kami mau datang tunduk di hadapan Tuhan. Kami mau mengimani bahwa Tuhan adalah Bapa yang sungguh-sungguh memperhatikan kami, Bapa yang sangat baik, Bapa yang teramat baik buat kami, Bapa yang tahu persis setiap keadaan anak-anaknya, dan kami juga tahu bahwa Bapa yang selalu menjawab setiap doa-doa kami anak-anaknya. Tuhan, pada sore hari ini kami mau bawa kepada Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Mulan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter kami yang agung, dokter kami yang ajaib. Engkau Bapa sanggup dan mampu untuk menjamah Ibu Mulan. Biar kiranya Tuhan mengangkat setiap derita yang dia rasakan, setiap sakit penyakit yang sedang dia alami. Dia sedang berjuang dengan sakit ini, Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Mulan ke dalam Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan dia akan memperoleh ketenangan, di dalam Tuhan dia akan memperoleh kesembuhan yang ajaib. Kami juga berdoa untuk Bapak Akin dan Ibu Lina. Tuhan Engkau menolong juga mereka dalam keadaan yang sakit. Tuhan Engkau menolong biar kiranya Tuhan yang akan menjamah apapun sakit penyakit yang mereka rasakan. Biar Tuhan angkat dan Tuhan ganti dengan sukacita yang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk Ibu Yanti Musa, kami berdoa untuk Ibu Vita, keponakan dari Ibu Dewi, kami juga berdoa untuk Ibu Ukan dan Ibu Kodaria, dan kami juga berdoa untuk Bapak Edi Subekti. Tuhan Engkau menolong setiap saudara-saudara seiman kami ini, apapun yang menjadi sakit yang mereka sedang
alami. Kami berdoa Tuhan Engkau menjamah, Engkau menguatkan mereka. Tuhan sendiri yang akan menjadi dokter yang ajaib bagi mereka. Tuhan sendiri yang akan menolong dan memulihkan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang berjuang dengan COVID. Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk Ari, Yoses, dan Regina di Jakarta, juga Ibu Seli dan Bapak Stephen. Tuhan Engkau menolong mereka, mereka ada di Jakarta, mereka sedang berjuang dengan COVID. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menjadi Bapa mereka, Tuhan yang akan sungguh-sungguh melindungi mereka, akan menjamah mereka, mengangkat segala ketakutan, kegelisahan, dan sakit yang mereka alami. Biar kiranya di dalam Tuhan mereka akan memperoleh kekuatan dan kemenangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Melita, Bapak Tono, dan Aileen di Semarang. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan, memberi ketenangan, Tuhan yang akan memberikan semangat bagi mereka untuk terus berjuang, untuk terus sembuh, dan kami berdoa segala obat-obatan yang digunakan, biar itu menjadi tangan Tuhan yang akan menjamah dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Yoyong dan Ibu Seni, Bapak Dona dan Ibu Helen. Kami juga berdoa untuk Ibu Rini dan juga ada Stefani. Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami meletakkan mereka semua. Kami percaya kekuatan yang sempurna datang dari Tuhan, pemulihan yang ajaib datang dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan melimpah atas mereka. Ketenangan yang sejati yang datang dari Tuhan, itu akan menjadi bagian hidup mereka. Kami juga berdoa Cindy dalam pemulihannya, Tuhan kiranya yang akan menolong Cindy, Tuhan yang akan memberkati Cindy, memberkati keluarganya, memberkati setiap obat-obatan yang sedang digunakan. Biar Tuhan akan menolong sehingga pemulihan boleh menjadi bagian Cindy. Kami juga berdoa untuk Bapak Billy Danoko dan Bapak Sastra pasca mereka mengalami sakit dan dioperasi. Tuhan, Engkau memulihkan segala sakit mereka. Angkat setiap derita yang mereka alami. Dan biar lewat apapun yang sudah mereka lewati, mereka mengingat Tuhan yang begitu baik bagi mereka. Dan dengan segala rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi setiap mereka, mereka akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang berjuang dengan sakit mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu baik bagi kami dan Tuhan teramat baik bagi kami. Terima kasih banyak untuk waktu ini kami boleh mendoakan saudara-saudara seiman kami. Mungkin masih ada juga yang dalam keadaan sakit, mereka juga sedang bergumul dengan banyak hal. Tuhan, biar Engkau Bapa yang akan menjadi sandaran kami, sandaran hidup kami. Engkau Tuhan yang akan menolong, Engkau Tuhan yang akan memberi jalan keluar, dan Engkau Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu. Ini doa kami, ini syukur kami naikkan kepada Tuhan, dan biar bukan kehendak kami yang jadi Bapa, tapi sesungguhnya ini biar kehendak Tuhan yang jadi atas setiap hidup kami semua. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Debbie. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Emma. Sebelumnya kita katakan dalam pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapan Tuhan. Jiwaku
yang terselubung, supaya layaknya pada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Miliki katakan dalam berkala, siapapun semua yang terselubung, supaya layaknya hadapan Tuhan, supaya layaknya hadapan Tuhan. Bu Emma, silakan. Terima kasih Ibu Syok. Sama-sama. Selamat malam ibu-ibu semua. Malam. Kabarnya Selamat malam. berharap semua baik ya. Tapi walaupun kalau ada di antara kita yang sedang dalam keadaan tidak baik, kita harus terus percaya bahwa Tuhan baik dan Tuhan akan menolong kita. Saya bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk boleh berbicara di WBI, menyampaikan firman Tuhan, bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini, dan kita semua patut bersyukur kalau masih diberi kesempatan juga oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang begitu baik, kami bersyukur kalau malam ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu, supaya kami semakin mengerti dan mengenal siapa Allah kami, sehingga kami boleh mengagumi Engkau sebagai Allah kami yang luar biasa. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami memiliki hati yang terbuka untuk firman-Mu, hati yang siap dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dan menjadi terang dimanapun kami berada. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang jauh dari sempurna ini, dalam Engkau yang akan menolong, memberikan hikmat-Mu, dan Roh Kudus memimpin ya Tuhan, supaya acara WB ini boleh berjalan dengan baik dan firman-Mu boleh dimengerti dan boleh sampai ke hati kami untuk kami boleh menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, mari kita akan membuka firman Tuhan yang ada Alkitabnya. Mari kita buka dari Mazmur 121. Mazmur 121. Mari kita baca bersama-sama ya Ibu ya. Ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Kita mulai ya. 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ibu-ibu, Mazmur ini akan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berharap kepada Tuhan. Kita akan mempelajari lebih dalam Mazmur ini dan kita akan sama-sama menggali arti dari ayat ini. Ibu-ibu, kita tahu sekarang ini bahwa kita hidup di zaman yang serba sukar, serba tidak pasti. Tadi kita mendengar kesaksian dari Ibu Foni, dan juga kita mendengar doa yang dinaikkan, bagaimana begitu banyak masalah-masalah, persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Sadarkah kita bahwa ketika kita ada di rumah ataupun ketika kita berada di luar, ada begitu banyak bahaya, masalah-masalah, kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin bisa kita istilahkan sebagai badai dalam kehidupan kita seperti di gambar ini. Bagaimana ketika badai datang, tentunya bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita jalani. Berbagai macam badai kehidupan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan badai itu akan datang dalam kehidupan kita. Badai ini bisa datang dari mulai yang sangat ringan, sehingga mungkin kita tidak merasa bahwa itu masalah, tapi bisa juga menjadi suatu badai yang sangat berat, yang mungkin kita tidak sanggup rasanya untuk menanggungnya. Kita bisa lihat ada beberapa badai yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kesulitan ekonomi. Zaman sekarang ini, di zaman pandemi, ada orang-orang yang tiba-tiba harus mengalami kesulitan secara ekonomi. Misalnya yang berdagang. Tiba-tiba mereka tidak bisa lagi berdagang. Jualannya sepi. Pastinya akan mengganggu kehidupan ekonomi dari keluarga tersebut. Atau banyak juga kesulitan-kesulitan karena misalnya di PHK, sehingga penghasilan hilang dalam sekejap. Tidak ada yang tahu, tapi kita bisa mengalami hal itu juga. Atau ada juga yang mengalami persoalan dalam pekerjaan. Tuntutan pekerjaan yang begitu tinggi, yang mungkin membuat kita menjadi stres. Atau kita mempunyai atasan-atasan yang mungkin tidak bijaksana dan membuat kita menjadi sulit di dalam pekerjaan kita. Ada juga persoalan di dalam rumah tangga. Bagaimana hubungan antara suami dan istri. Banyak yang mengalami hubungan yang kurang harmonis. Karena memang tidak mudah untuk membina suatu hubungan dengan dua pribadi yang berbeda. Kalau di dalamnya masing-masing saling egois. Tidak bisa saling mengerti. Tidak mau saling mengalah. Tentunya akan terjadi masalah-masalah yang begitu berat. Atau juga hubungan orang tua dan anak. Tidak mudah membesarkan anak-anak. Karena tidak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua. Akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua untuk mendidik anak-anak. Anak-anak kecil ada persoalannya. Anak-anak remaja ada persoalannya juga. Dan kadang-kadang masalah-masalah ini merusak hubungan di dalam keluarga juga. Belum lagi yang namanya sakit penyakit. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali nama-nama yang didoakan karena sedang mengalami sakit penyakit. Tidak pernah ada yang menduga kapan sakit itu datang. Yang semula sehat-sehat, bisa saja tiba-tiba mengalami sakit penyakit. Ada juga bahkan yang harus kehilangan orang yang kita kasihi. Badai-badai dalam kehidupan ini datang silih berganti. Lalu bagaimanakah respon yang akan kita berikan ketika badai ini datang menimpa kita? Tadi Cifoni sudah menceritakan ketika Cindy sakit. Bu Foni mengalami ketakutan yang luar biasa. Pasti ada rasa takut kehilangan. Itu juga sama seperti yang terjadi ketika saya sakit. Suami saya merasakan ada rasa takut yang begitu besar, takut akan kehilangan. Itu respon yang mungkin wajar secara manusia. Mungkin ada juga yang merasa kecewa menghadapi badai yang harus dijalani. Ada yang putus asa, ada yang menjadi marah, ada yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan mungkin bahkan ada yang sampai menyalahkan Tuhan. Tetapi respon yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak lagi mempercayai bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang bisa memberi kita pertolongan. Sehingga akhirnya kita lari mencari pertolongan kepada hal-hal lain. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu respon seperti tadi itu mungkin wajar sebagai manusia. Tetapi jangan berlama-lama memberikan respon seperti itu. Mari kita membalikkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena badai kehidupan ini bisa meruntuhkan iman percaya
anak-anak Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan bisa runtuh dan membuat kita tidak lagi sanggup berdiri untuk menghadapi badai-badai yang datang. Mungkin ada keraguan, ada pertanyaan. Apakah betul Tuhan itu sanggup menolong kita untuk melewati setiap badai yang terjadi? Dalam badai yang sangat berat pun, apakah Tuhan sanggup menolong? Kita akan belajar tentang hal ini. Tuhan adalah penolong kita. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana akan datang pertolonganku? Dan di ayat kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu-ibu, ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Dari mana pertolongan kita? Ya, pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Cukup dari Tuhan saja. Kita tidak perlu mencari pertolongan dari tempat-tempat lain. Tetapi untuk kita yakin bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan, kita perlu mengenal lebih dalam. Tuhan yang bagaimana yang sanggup menolong kita? Supaya kita bisa kagum dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang menjadi penolong kita ini. Di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin kita berulang kali mendengar ayat ini diucapkan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tapi seberapa besar kita meyakini ayat ini? Ketika saya menyiapkan bani, saya semakin dibukakan tentang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tentunya kita tahu menciptakan langit dan bumi bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu sangat-sangat rumit. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tapi beserta segala isinya juga. Dan tentunya memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Tetapi kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa langit, bumi, dan segala isinya Tuhan ciptakan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dikerjakan sendiri. Dan hanya dengan berfirman, berkata saja, jadilah itu semua. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan yang begitu berkuasa. Kuasanya begitu besar. Dan semua yang Tuhan ciptakan ini begitu baik, sungguh amat baik, dan sempurna ciptaan Tuhan ini. Tuhan kita mampu melakukan apapun. Kuasanya sangat-sangat besar. Kalau kita mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang begini hebat, begitu besar kuasanya, pantaskah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan? Bahwa Tuhan dapat menolong kita di dalam badai kehidupan yang sangat-sangat berat, apakah kita masih ragu bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Memang di dalam kenyataannya masih banyak orang-orang yang mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Kenapa? Karena yang mereka andalkan bukan Tuhan, tetapi yang mereka andalkan adalah dirinya sendiri. Atau mereka mengandalkan orang lain. Dan bahkan mereka mengandalkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Lebih daripada penciptanya sendiri. Banyak orang yang mengandalkan kekayaan mereka. Uang yang mereka miliki. Mereka berpikir dengan mempunyai uang banyak, segala sesuatu beres. Segala sesuatu bisa terselesaikan. Saya mendengar cerita ada seseorang yang mengalami, orang yang begitu kaya dan mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Sehingga dokter memvonis dia tidak bisa disembuhkan. Lalu dia datang membawa uang yang begitu banyak. Dan dia berikan kepada dokter ini. Dengan berkata, dokter, saya berikan semua uang yang banyak ini. Asal dokter menyembuhkan sakit penyakit saya. Apakah dengan uang banyak bisa membeli kesembuhan? Tentu tidak. Ada pula orang-orang yang ketika mengalami kesulitan, mereka lari kepada keluarga.
Mereka lari kepada relasi-relasi yang mereka anggap hebat, yang mereka pikir dapat menolong mereka. Atau mereka menggunakan jabatan, kekuasaan yang mereka miliki untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi. Tapi bukan ini yang Tuhan inginkan. Dari Mazmur tadi kita belajar bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang begitu luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi. Ibu-ibu, ketika kita mau datang dan mengandalkan Tuhan saja, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka kita dapat menikmati janji pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Kita nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Ada sedikit kesaksian dari saya, berpengalaman tentang hal ini. Begitu banyak sebetulnya pengalaman-pengalaman rohani yang terjadi dalam keluarga kami, yang membuat kami rasanya semakin yakin dan tidak perlu takut dan khawatir kita ketika menghadapi badai-badai yang datang. Suatu hari ketika Kayla memerlukan uang pangkal untuk dia masuk SMA, kami saat itu tidak mempunyai uangnya. Dan penghasilan suami saya tidak membuat kami bisa menabung. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Maka kami berdoa untuk keperluan ini. Dan suatu hari ketika kami baru pulang dari suatu tempat, Ella bertanya dalam perjalanan kepada papinya, "Pi, apakah uang pangkalku udah ada?" Papinya bilang, "Belum ada, Kay. Kita berdoa saja. Minta sama Tuhan." Lalu ketika kami sampai rumah, kami bersih-bersih, dan selesai bersih-bersih, ada suara ketukan di pintu. Dan ketika kami buka, ada kerabat yang datang. Dan kami tidak menduga sama sekali bahwa kerabat ini memberikan amplop, di mana kami harus menerima amplop itu dan tidak boleh menolaknya. Lalu ketika kerabat kami ini pulang, kami buka amplop itu dan melihat isinya. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Sejumlah uang, tidak kurang, tidak lebih, persis seperti jumlah yang dibutuhkan untuk membayar uang pangkal TK. Bukankah Allah kita Allah yang memberi pertolongan tepat pada waktunya? Jadi kita tidak perlu mengatur-ngatur Tuhan, perlu sekarang, minta cepat, dan lain sebagainya. Percaya saja bahwa pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Dan seringkali cara Tuhan menolong kita itu begitu ajaib. Tidak dapat diselami oleh pikiran kita yang sangat terbatas ini. Karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Dan dengan kuasa yang tidak terbatas itu, Tuhan juga dapat menggerakkan ciptaannya untuk menolong kita. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan bukan hanya berhenti di menciptakan saja. Tetapi Tuhan juga memelihara ciptaannya. Termasuk kita manusia. Sampai hari ini Tuhan memelihara ciptaan. Bukan hanya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bunga-bunga di taman Tuhan juga pelihara. Tuhan mengasihi segala ciptanya dan Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diciptakan. Selain itu Tuhan juga berkuasa atas ciptaannya. Kita mungkin masih mengingat bagaimana cerita tentang burung gagak yang memberi makan Nabi Elia. Bagaimana mungkin seekor burung gagak bisa tahu ada nabi yang memerlukan makanan dan bisa membawakan makanan itu untuk Nabi Elia? Kalau bukan Tuhan yang menciptakan burung gagak itu, yang menyuruh burung gagak itu untuk pergi dan memberi makan. Ini membuktikan bahwa Tuhan juga berkuasa
atas ciptaannya. Ketika Tuhan menolong kita, tadi saya bilang tidak dapat terselami dengan pikiran kita. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Dan dengan kuasa Tuhan itu terhadap ciptaannya, Tuhan bisa menggerakkan ciptaan Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan hanya cukup percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saya yakin ibu-ibu juga banyak pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan tidak ada di dalam pikiran kita sama sekali. Dan ketika kita mengalaminya, kita begitu kagum bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Siapa yang kita andalkan? Kepada siapa? Siapa yang kita andalkan itu? Kesitulah kita akan berlari ketika kita membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, hanya kepada Tuhan saja, maka pasti ketika kita membutuhkan pertolongan, kita akan datang dan lari mencari Tuhan. Ibu-ibu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah punya kuasa yang sangat cukup untuk menolong dan melepaskan kita dari persoalan kita. Badai kehidupan di dalam dunia ini yang bisa menimpa kita terlalu kecil bagi Allah kita yang begitu besar kuasanya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi, jangan lagi mulai hari ini kita pergi mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri. Cukup kita mengandalkan Tuhan saja dan menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, menolong kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Yang kedua, Tuhan adalah penjaga kita. Ibu-ibu, janji Tuhan yang berikut adalah Tuhan akan menjaga kita. Di ayat yang ketiga dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan Allah sendiri sudah memutuskan bahwa Dia akan menjadi penjaga dan pelindung buat kita. Kita boleh begitu yakin bahwa kita memiliki Allah sebagai penjaga kita. Dan ketika kita berlindung di bawah perlindungan Allah, kita boleh merasa tenang dan aman karena tahu Tuhan akan memelihara hidup kita. Sekalipun badai kehidupan datang dalam kehidupan kita. Seperti gambar yang tadi ditampilkan, gambar mercusuar, sekalipun badai itu datang di dalam kehidupan kita, menimpa kita, menerpa kita, begitu hebatnya. Tetapi Tuhan yang adalah penjaga kita akan menjaga kita. Agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Ketika badai itu datang, kita tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita tidak takut ketika badai itu datang. Terlebih agar iman percaya kita kepada Tuhan tidak runtuh dan kaki kita tidak goyah. Tetap kita bisa berdiri tegak menghadapi badai yang datang. Tuhan sebagai penjaga kita tidak pernah tertidur. Dia selalu siap menjaga kita selama-lamanya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita sudah tahu kemanakah kita harus menaruh harapan kita. Siapakah yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita? Dan siapa yang selalu siap menjaga kita selama-lamanya?
Tapi apakah itu berarti kita bisa mendapatkan semua yang kita harapkan seperti yang kita inginkan? Jawabannya belum tentu. Nah, jadi buat apa kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa masih ada yang namanya kedaulatan Allah. Apa itu artinya kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah artinya Allah itu berkuasa. Dan Allah yang memegang kendali atas alam semesta ini. Jadi, kalau dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang memegang kendali atas alam semesta ini, maka Allah berhak melakukan apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena dia mempunyai tujuan-tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memiliki keinginan atau harapan dan yang terjadi tidak sesuai seperti yang kita harapkan, mari miliki sikap hati kita untuk tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Dan kita belajar untuk tunduk kepada rancangan Tuhan yang baik itu. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 8. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu heran kalau apa yang kita harapkan belum tentu kita mendapatkan seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa kita akan mendapatkan apa yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu saya mau mengajak ibu-ibu sekalian, marilah kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan yang bagaimana yang dapat kita andalkan. Tuhan yang bagaimana di mana kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan. Percaya, jangan goyah, jangan ragu. Dan belajarlah berserah penuh pada pertolongan dan perlindungannya Tuhan. Mari kita hidup benar. Kita lakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menikmati setiap janji Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Saya berharap firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, bisa membuat ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang tangguh menghadapi badai dalam kehidupan kita, yang mungkin akan datang silih berganti, yang mungkin kita rasakan begitu berat. Tetapi percayalah, kita juga punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan adalah penolong kita dan penjaga kita. Sekian ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu mengajar kami, memberitahu kami bahwa ketika badai-badai dalam kehidupan ini datang menimpa kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami tahu kami dapat lari kepada siapa. Kami tahu tempat di mana kami menaruh harapan kami, dan itu hanyalah kepada Tuhan saja. Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, begitu besar kuasanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan ajar kami untuk mempercayai Tuhan, memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Tidak pernah ragu kepada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau selama ini Tuhan sudah menolong kami melalui hari-hari di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami badai-badai, Tuhan menolong kami. Dan mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami badai yang berat saat ini Tuhan. Kami percaya menyerahkan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam setiap kesulitan kami. Dan akan memberi kekuatan, menolong setiap langkah hidup kami. Akan memegang erat tangan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu goyah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Emma untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh menjadi kekuatan pribadi buat saya pribadi dan pasti buat semua ibu-ibu yang sudah mendengarkan
firman Tuhan begitu jelas, begitu menguatkan kita semua. Priska, barangkali Priska mau ada pertanyaan buat Ibu Emma. Satu pertanyaan barangkali boleh. Ada, Priska? Ya, terima kasih banyak atas renungannya yang sangat jelas dan sangat menguatkan buat kita. Tadinya saya berpikir sangat menarik sekali ya untuk kita bisa sama-sama mengambil memetik pelajaran dan kita bisa berdiskusi sama-sama. Tapi karena memang waktu kita sangat singkat dan kita memang sudah ada di penghujung acara, jadi saya mungkin mau menanyakan lebih ke pengalaman pribadi ya, Ci Emma, saat pertama kali divonis kanker stadium 3 ya, Ci Emma ya. Betul? Ya, Kanker 3C itu saat pertama kali mengetahui divonis itu, apa yang pertama kali terlintas di benak Ci Emma ya, kemudian bagaimana respon perasaan tadi Ci Emma menyinggung tentang respon perasaan yang dialami kita sebagai manusia itu sangat wajar. Bagaimana Ci Emma waktu itu yang benar-benar dirasakan kayak gitu ya, dan bagaimana Ci Emma bisa mengembalikan respon itu kemudian kepada pengharapan kepada Tuhan gitu. Jadi tadi pertama, bagaimana saat pertama kali tahu divonis itu, mengetahui kenyataan itu, apa yang ada pertama kali di pikiran di benak Ci Emma terlintas, bagaimana responnya dan bagaimana prosesnya menjalani sampai pada akhirnya bisa teguh kembali kuat ya kepada pengharapan pada Tuhan. Ya, terima kasih Pris. Jadi pada awalnya dokter kandungan yang memeriksa itu menduga bahwa kanker saya adalah di stadium 1C. Dan kakak saya sebagai dokter mengatakan, wah bersyukur kamu cuma 1C, karena itu masih mudah untuk ditolong, katanya begitu. Memang mungkin saya ralat sedikit, di dalam undangan dikatakan bahwa saya sembuh dari kanker. Sebetulnya orang yang menderita kanker tidak ada kata sembuh menurut dokter ya, tidak ada kata sembuh karena sangat mungkin terjadi yang namanya kekambuhan. Tetapi ketika sesudah saya dioperasi pengangkatan rahim, hidung telur dan kista yang besar itu, 2 minggu kemudian ada hasil patologi di mana diambil dari kista itu dan dari sampel-sampel bagian tubuh yang lain, hasilnya adalah bukan stadium 1C tetapi 3C, yang artinya sudah ditemukan penyebaran yang keluar dari rongga panggul saya. Jadi ada di kelenjar getah bening dan ada di bagian perut. Makanya stadiumnya 3C. Saya saat itu belum mengerti. Hanya tahu bahwa wah 3C. Yang saya tahu kalau udah stadium akhir tuh 4. Wah, 3-nya bukan 3A, bukan 3B, tapi 3C. Berarti tinggal selangkah lagi ke stadium 4. Sebagai manusia saat itu, saya betul-betul kaget. Tidak menyangka karena di pikiran saya, seperti yang dokter ucapkan, bahwa itu adalah stadium 1C. Saya begitu kaget, dan saat itu, di dalam ruangan dokter itu, saya tidak dapat menahan tangis saya. Sampai keluar pun, saya masih menangis. Dan Pak Tony cuma bisa memeluk saya. Sepanjang perjalanan pulang, saya pun masih menangis. Karena buat saya itu sesuatu yang begitu mengagetkan yang tidak saya duga sama sekali. Hari itu, sampai rumah, anak-anak diberitahu. Saya di Jakarta dan Karen di Bandung. Dan malam itu kami bertiga nangis bersama. Karena tidak menduga dengan vonis 3C itu. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan, itulah menurut saya salah satu pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan pengertian kepada saya, membuka pikiran saya. Jangan khawatir, jangan takut, ada aku. Saya merasa dengan jelas Tuhan menyatakan itu. Bahwa kenapa kamu harus takut? Aku akan menolongmu. Maka saya bersyukur kalau kesedihan yang dialami itu hanya berlangsung 1 hari saja. Besoknya saya sudah mulai menata
hati, menata pikiran saya arahkan kepada Tuhan. Aku punya Tuhan. Tuhan tahu apa yang kuperlukan. Dan saya berusaha untuk berserah penuh kepada Tuhan. Saya betul-betul bisa merasakan namanya berserah itu seperti apa. Saya sudah menyiapkan diri saya sekalipun saya tidak sembuh dari kanker ini. Saya mau menaruh dalam pikiran saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saya sehat, saya sakit, Tuhanku tetap Tuhan yang baik. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal, tidak pernah ada yang salah. Rencana Tuhan baik buat saya. Jadi saya menata hati pikiran saya. Saya menaruh harapan saya dan kepercayaan saya bahwa saya siap Tuhan. Apapun rencana Tuhan dalam hidup saya terima. Saya tetap bersyukur, saya tidak mau menyalahkan Tuhan. Saya percaya Tuhan baik dan mengasihi saya. Dan bahkan ini hal yang begitu berat dalam keluarga saya. Suami saya pun begitu khawatir dengan keadaan ini. Kami saling menguatkan, saling mengingatkan. Jangan takut. Kita boleh minta kepada Tuhan untuk minta pemulihan dari Tuhan. Minta kesembuhan dari Tuhan, tapi tidak boleh memaksa Tuhan. Harus tetap tunduk kepada setiap rencana Tuhan. Ada dokter yang mengatakan bahwa belum pernah ada yang sembuh dari sakit kanker ovarium stadium 3C. Tetapi saya mau membuang perkataan itu. Karena saya percaya Tuhan yang maha besar itu, yang besar kuasanya, yang menciptakan langit dan bumi ini. Apalah arti kanker stadium 3C buat Tuhan? Terlalu kecil kalau Tuhan memang mau menyembuhkan saya. Sehingga itu menjadi harapan. Saya tidak lagi khawatir, tidak lagi memikirkan, berfokus kepada kanker 3C. Saya jalani apa yang menjadi bagian saya untuk saya jalani. Saya harus tetap semangat, tetap bergembira, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Gitu, Pris. Aja, terima kasih atas kesempatannya. Kembalikan kepada Ibu Suryawati. Terima kasih Bu Emma. Sama, Pris. Terima kasih Emma. Luar biasa ya. Saya jadi terharu. Dan itu yang tidak gampang. Tidak gampang untuk berserah penuhnya itu. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang terburuk, itu kita siap menerima, itu tidak gampang. Tapi perlu kita belajar dan berproses terus. Terima kasih banyak Ibu Emma. Mari katakan dalam pujian, bagi Dia segala pujian. Sebagai lagu terakhir, kita nyanyikan bersama, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, berserta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, berserta syukur selamanya. Mari kita tutup persekutuan ini dengan doa. Ibu Ani akan menutup dalam doa penutup dan juga nanti menyampaikan pengumuman. Silakan Bu Ani. Oke, Ibu-ibu, mari kita bersatu hati dalam berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau dalam persekutuan hari ini kami boleh dikuatkan, untuk kami boleh menghadapi, untuk kami boleh tetap kuat, tetap hidup berfokus hanya pada Tuhan saja.
Tuhanlah pertolonganku, hanya pada Tuhanlah sumber dari segala sumber yang bisa untuk kami andalkan. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak berfokus pada masalah kami, untuk kami tidak berfokus pada badai kehidupan yang kami lalui, yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melaluinya, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, untuk kami boleh menghadapi, untuk kami boleh melalui setiap badai yang boleh Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau jauh lebih besar dari segala badai kehidupan yang boleh kami lalui. Tuhan, tolong kami terus, mampukan kami terus untuk kami boleh menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki melalui kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan wanita baptis Indonesia Bait Lahim ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui WBI Bait Lahim ini, Engkau mempunyai maksud dan rencana yang baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Sungguh kami merasa dikuatkan, sungguh kami merasa diingatkan kembali bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup mengalahkan apapun juga. Engkau sanggup memberikan apapun juga yang Engkau kehendaki, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kehidupan kami, dengan keinginan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau sanggup menghalau segala badai yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Persekutuan hari ini boleh berjalan. Sebelumnya saya minta maaf ya. Untuk rekaman yang hari ini, tadi di saya ada kendala. Jadi mungkin nanti hasil rekamannya ada yang keputus. Di pertama pada waktu doa pembukaan sampai pas kesaksian Ibu Foni. Mohon maaf sekali karena sinyal di sini mungkin jelek ya. Jadi tadi sempat keputus dan saya sempat keluar gitu. Tapi coba nanti apakah itu bisa disambung atau enggak. Mudah-mudahan bisa. Nah, pengumumannya persekutuan WBI akan diadakan kembali pada tanggal 4 Maret. Nah, ini bertepatan dengan ulang tahun gereja ya. Cuman kita masih secara Zoom, berarti kita masih bisa melakukan persekutuan ya. Jadi kita akan mengadakan persekutuan kembali pada Jumat 4 Maret pukul 18 masih secara Zoom. Terus ada perubahan jadwal perubahan jadwal keterampilan, tapi keterampilan belum bisa dilaksanakan. Cuman ada perubahan jadwal yang tadinya dari minggu kedua, Jumat minggu kedua, nanti akan diubah menjadi Jumat minggu keempat, gitu ya, karena Jumatnya nanti akan dipakai untuk kegiatan yang lain. Nah, terima kasih ya ibu-ibu yang sudah melayani hari ini. Untuk Ibu Emma, terima kasih sekali renungannya, sungguh menjadi kekuatan baik saya secara pribadi maupun pasti buat ibu-ibu yang lain juga. Terima kasih untuk Ibu Syok, Ibu Sudewi, Ibu Dede, terima kasih karena sudah menolong kita membawakan acara persekutuan ini dengan baik. Untuk Ibu Feni juga untuk doa pembukaannya, terima kasih. Untuk Ibu Foni, kesaksiannya sungguh luar biasa. Tapi sungguh saya minta maaf, nanti mungkin kesaksiannya tadi kepotong ya, karena sinyal di saya yang putus gitu. Terus untuk Ibu Dewi, terima kasih doa-doanya. Untuk Ibu Priska, terima kasih yang sudah menolong kita dalam banyak hal. Untuk ibu-ibu yang lain yang sudah bergabung, terima kasih juga yang sudah sangat setia dengan antusiasnya ya, walaupun masih secara online, tapi sungguh luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, persekutuan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ditunggu di persekutuan selanjutnya. Untuk berikutnya, saya serahkan kepada Ibu Priska untuk kita foto dulu ya.
Terima kasih.